Halo guys, balik lagi barengan saya Iksan. Oke, di tangan saya ini udah ada smartphone dari Samsung dan ini adalah Samsung Galaxy M23 5G. HP yang sebetulnya udah dirilis sekitar 6 bulan lalu, yang tepatnya di bulan April tahun 2022 ini. Kalau untuk harga di awal perilisannya, HP ini dibanderol dengan harga sekitar 3,699 juta dengan varian RAM dan storage yang didapat ini sebesar 6/128 GB. Yang mana kalau kalian beli saat ini, harganya bisa dibilang turun lumayan jauh ya, dari yang sebelumnya 3,699 juta, sekarang bisa kalian dapetin dengan harga 3,199 juta atau 3,299 juta. Dan tentu aja harga ini guys masih di luar promo cashback yang biasanya ditawarin di beberapa platform marketplace tentunya favorit kalian. Yang artinya guys, HP ini tuh jadi jauh lebih worth it untuk dibeli sekarang karena harganya jadi jauh lebih murah daripada kalian beli waktu di awal perilisannya. Buat desain bodinya, HP ini tuh bisa dibilang punya bahasa desain yang cukup mirip dengan smartphone pendahulunya, yaitu seri M52 5G yang tahun lalu dirilis. Finishing back covernya dibuat sedikit doff yang lumayan aman dari bercak sidik jari. Bagian framenya nggak dibuat mengotak, yang mana di sisi atas terdapat lubang mikrofon, di sisi kanan terdapat tombol volume dan tombol power yang merangkap sebagai sensor sidik jari dengan kecepatan bacanya yang ngebut. Di sisi bawah terdapat grill speaker, port charger USB Type-C, lubang mikrofon lagi, dan ada juga satu buah lubang jack audio 3,5 mm. Dan yang terakhir di bagian sisi kirinya ini ada satu buah slot SIM tray yang pastinya ini tuh udah dedicated. Nah, kalau kalian tanya soal build quality-nya gimana, saya rasa ini udah kerasa solid ya guys, dan terbilang nyaman kalau mau kalian gunain dengan satu tangan kayak gini. Cuma sayangnya, kalian tetap perlu hati-hati ya guys, karena finishing pada bagian framenya ini kerasa cukup licin. Juga di paket pembeliannya, selain kalian gak dapetin kepala charger bawaannya, kalian juga gak dikasih soft case bening maupun screen protector untuk ngelindungin layar HP ini dari goresan-goresan halus gitu. Jadi udah pasti ya, kalian perlu save uang lebih untuk beli beberapa aksesoris yang memang gak disediain di paket pembeliannya ini. Next, buat layarnya, Samsung Galaxy M23 5G ini membawa layar dengan luas 6,6 inci, resolusinya Full HD Plus, dan udah support dengan refresh rate layar tinggi sampai 120 Hz. Yang sayangnya panel layarnya ini guys, yang dipakai itu bukan AMOLED ya, melainkan panel layar PLS LCD, yang secara kualitas jelas di bawah panel layar AMOLED-nya. Tapi kalau kalian mau bandingin kualitas layar PLS LCD-nya Samsung ini dengan brand lain, jelas bakalan kerasa kalau kualitas panel layar PLS LCD-nya Samsung ini akan terlihat jauh lebih baik, sebab masih bisa kasih kualitas warna yang enak buat dilihat, serta tingkat ketajaman gambar yang ditampilkan pun masih kerasa nyaman untuk kita nikmatin. Tapi biarpun begitu guys, buat saya desain layar water drop display yang kayak gini jelas bakalan jadi deal breaker untuk sebagian orang ya. Sebab dengan harga segini saya rasa memang terlihat kurang menarik, apalagi ditambah dengan bagian bezel bawahnya yang memang terlihat masih sangat tebal kayak gini. Kalau aja layarnya ini tuh pakai desain layar pansol, wah pasti auto goib nih. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian yang pastinya paling kalian tungguin nih, apalagi kalau bukan soal performanya. Yap, Samsung Galaxy M23 5G ini dibekali chipset dari Qualcomm yaitu Snapdragon 750G, yang pastinya ini tuh udah support sama jaringan sinyal 5G. Yang mana misalnya mau kalian pakai untuk kebutuhan ringan aja, misal jalanin aplikasi sosmed, balas pesan WA, atau buat dipakai jalanin aplikasi Google Maps gitu, ini udah pasti aman banget lah. Begitu juga misalnya kalian mau pakai main game untuk sekedar ngilangin rasa jenuh gitu, ini juga udah tergolong nyaman ya guys, sebab kalau kalian pakai main game Mobile Legends, settingan grafis yang bisa kalian dapat ini bisa di grafis ultra dengan frame rate-nya yang high. Dan feel selama kalian pakai di game ini pastinya udah enak ya guys, dengan rata-rata FPS yang bisa kalian dapetin berkisar 58 sampai 60 FPS. Kemudian kalau mau kalian ajak buat main game PUBG Mobile, settingan grafisnya bisa kalian set di Smooth Ultra sampai di HD High. Dan selama saya mainin di settingan Smooth Ultranya, feel-nya juga udah kerasa enak karena sepanjang match saya jarang banget ngalamin yang namanya frame drop.
Nah, kalau untuk jalanin game berat kayak Genshin Impact, settingan grafis defaultnya ini cuma ada di lowest 30 fps saja. Yang mana untuk feel selama bermainnya, buat saya yang main hanya sekedar buat ngisi waktu kosong aja gitu, ini tuh udah cukup nyaman ya, walaupun memang di in-game-nya nanti, apalagi pas lagi ngeluarin banyak animasi skillnya gitu, bakalan kerasa banget nih ada frame dropnya. Tapi overall guys, buat performa dari HP ini tuh udah lumayan oke ya guys, buat saya rekomendasiin ke kalian yang mungkin saat ini lagi cari HP dengan harga 3 jutaan yang punya performa gaming yang baik. Dan lanjut sebelum saya bahas nih guys soal kameranya, Samsung Galaxy M23 5G ini dibekali satu buah baterai dengan kapasitas daya sebesar 5000 mAh yang mendapatkan support untuk pengisian daya cepatnya sampai 25 watt. Yang mana dari pengalaman saya selama pakai HP ini untuk kebutuhan ringan, baterainya ini cukup awet dengan hanya sekali ngecas dalam waktu 1 kali 24 jam. Dan berkat pengisian daya cepatnya yang sampai 25 watt, hanya dibutuhkan waktu 1 jam 20 menit aja untuk mengisi daya baterai HP ini dari 11% sampai penuh. Kalau untuk fitur-fitur lainnya kayak NFC dan konektivitas USB OTG, HP ini juga udah tersedia ya guys. Dan untuk sistem operasinya yang dipakai juga bisa dibilang yang terbaru, yaitu One UI 4.1 dengan basis Android 12-nya yang memungkinkan kalian untuk menggunakan fitur ekspansi RAM Plus-nya up to 6 GB. Lalu yang terakhir untuk urusan kameranya nih guys, HP ini sudah dibekali 3 buah lensa kamera di bagian belakang bodinya, yang mana kamera utama beresolusi 50 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, dan kamera makro sebesar 2 megapiksel, serta satu buah kamera selfie di bagian sini yang punya resolusi 8 megapiksel aja. Dan untuk kualitasnya, buat saya ini hasilnya udah cakep ya kalau mau kalian langsung upload ke akun sosial media kalian. Karena hasil gambarnya detail, saturasi warnanya juga nggak over, dan dynamic range-nya ini juga udah oke punya. Cuman mungkin sedikit catatan aja dari saya ya guys, untuk hasil jepretan kamera utamanya ini adalah di bagian shadow-nya yang terkadang buat selera saya ini masih terlihat sedikit over. Dan untuk hasil perekaman videonya, kalian bisa simak dan nilai aja sendiri lewat sampel video berikut ini. Oke, ini adalah hasil perekaman video dari lensa kamera utamanya guys. Dan beginilah untuk kualitas gambarnya. Ini kalau yang saya lihat, dia bisa langsung berganti-ganti ya untuk lensanya ke ini. Jadi nggak perlu kalian stop lagi, bisa langsung aja. Cuman resolusi perekaman videonya guys, sayang banget, ini nggak ada yang Full HD 60 fps nya, jadi ini saya rekam di Full HD 30 fps saja. Dan untuk stabilan videonya sendiri bagaimana guys, apakah menurut kalian bagus atau enggak? Kalian bisa tulis saja di kolom komentar yang ada di bawah. Dan setelah ini saya coba untuk lensa kamera selfie nya ya guys. Oke, ini adalah hasil perekaman video dari lensa kamera selfie nya. Ini kalau dilihat ya guys ya, untuk point of view nya sempit banget. Kalian bisa lihat ini tangan saya udah lurus kayak gini, backgroundnya juga nggak kelihatan ketangkep luas kayak gitu ya. Cuman untuk warna dan dynamic range-nya ini udah oke lah ya. Untuk smartphone Samsung di kelas harga segini sih, kalau gambarnya nggak bagus ya kayaknya bakalan di-skip banyak orang sih. Tapi ini udah oke kok. Cuman ya sayang banget nih buat ngevlog itu jadi kurang luas aja itu di bagian backgroundnya. Dan untuk stabilisasi gambarnya juga udah terbilang baik sih. Cuman ini untuk yang kamera depan dia maksimal cuma di Full HD 30 fps saja guys. Tapi kalau yang di lensa kamera belakang tadi bisa kalian maksimalin di Ultra HD, cuman memang nggak ada 60 fps nya. Itu aja sih. Selebihnya ya kalian bisa tulis aja di kolom komentar yang ada di bawah. Yuk kita balik ke studio.
Oke, jadi buat kesimpulannya, saya rasa kebanyakan orang pasti akan setuju kalau smartphone dari Samsung yang satu ini memang layak buat dibeli di penghujung tahun ini. Mengingat harganya yang udah lumayan murah, juga soal spesifikasinya yang buat saya, ini udah cukup banget lah ya untuk nemenin aktivitas harian kita. Mulai dari penggunaan yang ringan, bahkan yang berat kayak dipakai main game gitu, ditambah hasil jepretan kameranya yang menurut saya ini udah bisa banget lah untuk diandelin. Ya, walaupun tetap perlu diingat ya guys, layar water drop display yang dipakai ini kurang menarik, juga absennya aksesoris penting kayak kepala charger, screen protector, dan juga softcase bening nggak kalian dapetin lagi di paket pembeliannya. Dan satu hal lagi buat kalian yang suka nonton atau dengerin musik gitu, pastinya bakalan sedikit kecewa ya sama hasil keluaran audio speaker dari HP ini yang sayangnya ternyata memang masih mono speaker aja. Ya, jadi saya rasa cukup segitu aja ya guys video review soal Samsung Galaxy M23 5G ini. Seperti biasa, like videonya kalau kalian suka dan share ke teman-teman kalian kalau ngerasa video review kita kali ini bermanfaat. So, kalau gitu sampai di sini saya Iksan pamit dan sampai kita ketemu lagi ya guys di video review berikutnya.